Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. InsyaAllah sebelum kita mulai zikir, kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Qasdus Sabil karangan Syekh Muhammad Al-Hafidh tentang fiqih tariqah Tijaniyah. Kita sudah masuk dalam bab syarat-syarat yang menyempurnakan perjalanan seorang murid. Syarat yang pertama adalah, ini sudah kita bahas minggu lalu, tentu menjaga segala macam perkara-perkara syariat, baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua, adamul amni min makrillah, tidak pernah merasa aman dari tipu daya Allah. Artinya tipu daya Allah ini tidak dengan amalan kita, dengan zikir kita, dengan salawat kita, amalan apapun yang kita kerjakan, tidak boleh kita merasa aman bahwa kita sudah berhak mendapatkan surganya Allah. Lantas kita tidak pernah lagi untuk merasa bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini. Wa minhu an yartakibal ma'siyah ittikalan ala rahmatillahi tabaraka ta'ala. Contohnya itu sudah kita sebutkan adalah ketika seseorang sengaja berbuat maksiat karena dia melihat bahwa setelah maksiat dia bisa berzikir lagi. Dia masih punya zikir, dia masih punya salawat dan lain-lain. Masih banyak amalan-amalan yang menjadi media penggugur dosanya, sehingga dia sengaja melakukan maksiat-maksiat itu. Au syafa'ata nabiyyin awwali, ataupun karena dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaatnya Rasul. Begitupun para wali-wali soleh akan memberikan syafaat, lantas dia sengaja melakukan kemaksiatan. Inilah yang disebut dia merasa aman dari tipu daya Allah. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan diambil. Apakah ketika maksiat atau ketika kita setelah sempat untuk bertobat. Dalilnya, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada orang yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang akan merugi, orang-orang yang merugi. Tsalitsan, birrul walidain. Yang ketiga tentu adalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada gunanya Pak kita hormat ke murid, kita hormat ke guru, kita hormat ke guru, hormat ke kiai, hormat ke para ulama, tapi kita mengabaikan orang tua tak di rumah. Kita durhaka kepada orang tua, mengabaikan perkataannya dan lain-lain, tidak ada gunanya. Qala ta'ala wa bil walidaini ihsana. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, kepada orang tua kalian berbuat baiklah kalian. Wa dzakara al-'arifun anna al-'aq la yurfa'u lahu 'amalun ila as-sama'. Bahkan para ulama, para arifin menyebutkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, amalan apapun yang dia kerjakan di dunia ini tidak akan sampai kepada Allah. Semuanya akan ditolak. Sesoleh apapun dia, mau ibadah satu malam pun, zikir satu malam dan lain-lain, puasa setiap hari, tidak akan diterima oleh Allah selama dia masih durhaka kepada orang tuanya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan termasuk Syekh Tijani mengatakan, man lam yabirra walidayhi lam yatayassar lahu suluku hadzal tariq. Murid Tijani yang tidak berbakti kepada orang tuanya tidak akan dimudahkan perjalanannya. Perjalanan mengenal Allah ini, perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah ini tidak akan dimudahkan selama kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang keempat,
alla yatasaddar li'i'ta'il wirdi min ghairi idnin sahih bil i'ta'. Yang keempat, tidak boleh sembarangan kita ngasih wirid. Kita belum dapat ijazah untuk memberikan wirid kepada orang lain, kita lantas memberikan wirid kepada orang lain. Karena bukan berarti semua orang yang sudah mendapat wirid dia mendapatkan ijazah untuk memberikan wirid kepada orang lain. Ijazah untuk membaca wirid dan untuk memberi wirid itu dua hal yang berbeda. Waqad naqala an ba'dil awliya anna da'wa al-masyikh bil kadhib min alamat asy-syaqa. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama bahwa mengaku-ngaku dia sudah mencapai derajat mursyid atau derajat seorang guru atau derajat seorang murabbi dan lain-lain istilahnya, atau derajat seorang syekh, derajat seorang kiai, padahal dia tidak tahu apa-apa, dia tidak ada ijazah di situ, tidak ada izin dari gurunya sebelumnya untuk mengajarkan murid-muridnya, untuk memberikan ijazah ke murid-muridnya, maka pengakuan ini tanda kesengsaraan dia, tanda bahwa dia nantinya akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Untuk kita berlindung dari hal ini. Al-khamis, adamut tahawun bil wird. Yang kelima, tidak meremehkan wirid. Tidak meremehkan wirid. Wa minhu ta'khiruhu an waqtihi al-ikhtiyari bi ghairi uzrin. Di antara tanda-tanda peremehan adalah ketika kita sengaja mengakhirkan wirid dari waktunya. Misal zikir pagi, waktu ikhtiyarinya, artinya waktu yang diutamakannya, waktunya sebenarnya adalah habis subuh sampai zuhur. Antara kalau sudah masuk zuhur sampai asar itu sudah waktu masuk, bahasa Arabnya waktu daruri, waktu darurat. Jadi sengaja mengakhirkan wirid dari waktunya tanpa adanya alasan yang jelas, alasan yang bisa diterima oleh syariat. Fa innahu iltazamahu ala wajhin makhsus. Atau seorang murid Tijani ini harus memberikan semua perhatiannya kepada wirid-wiridnya, tidak boleh meremehkan sama sekali. Sadisan, ihtiramu kulli man kana muntasiban li syekh. Yang keenam, menghormati semua orang yang punya hubungan dengan Syekh Tijani. Keluarganya Syekh Tijani, murid-muridnya Syekh Tijani, ketemu saudara yang lain sesama muslim, sesama Tijani, kita harus punya penghormatan yang lebih, menghormati yang lebih. La siyama akabiru ahli khususiyah, apalagi para pembesar-pembesar, para ulama-ulamanya, ulama-ulama thariqah, tentu kita harus memberikan perhatian yang khusus. Nomor 7, mujanabatul muntaqidin ala syekh radhiyallahu anhu. Menjauhi orang-orang yang memusuhi Syekh Tijani. Menjauhi artinya ditakutkan kalau kita banyak duduk dengan orang-orang yang benci dengan Syekh Tijani, ditakutkan kita ikut termakan omongannya. Mereka mengolok-olok thariqah, mengolok-olok tasawuf, mengolok-olok khususnya misal thariqah Tijaniyah dan lain-lain. Maka tentu ini kita akan berpengaruh ke kita kalau kita mendengarkan, kita ikut di majelisnya mereka. Fa inna mukhalatatuhum qalla an takhluwa min takdir. Karena bergabung dengan mereka itu sangat-sangat kecil kemungkinan kalau hati kita tidak ikut terkotori. Sedikit atau banyak pasti akan terkotori dengan omongan-omongan kebohongan tadi. Thaminan, adamul muqata'ah bainahu wa bainal khalq. Yang ke-8, tidak boleh memutus hubungan dengan makhluk. Salat saja di masjid,
istrinya ditinggalkan atau suaminya di rumah ditinggalkan, ibadah saja, tidak memikirkan dunianya sama sekali. Tidak boleh, Pak. Ini namanya tawakul. Jadi ada tawakul, ada tawakul. Kalau double kaf, tasydid di kafnya itu ditasydid, itu artinya tawakal yang benar, berserah diri kepada Allah, menyerahkan. Menyerahkan itu, tawakal itu amalan hati. Yang bertawakal adalah hati, bukan jasad. Jasad berikhtiar. Jasad berikhtiar dan hati bertawakal di waktu yang bersamaan. Nah, kalau ada orang meninggalkan ikhtiar, mengatasnamakan tawakal, namanya tawakul. Nah, ini disalahkan oleh syariat, tidak boleh. Min ghairi mujibin syar'i la siyama ikhwanuhu fit tariq. Nah, ini tentu tanpa alasan yang jelas, apalagi memutus hubungan ke saudaranya sesama ahli tariqah. Tasi'an al-ijtima' lil wadhifah wal halalah. Nah, di sini nomor 9 Pak disebutkan membaca wazifah dan hailalah secara berjamaah. Wazifah dan hailalah. In kana ma'ahu ikhwan laisa lahum uzrun. Ini kalau seandainya memungkinkan, artinya dia di daerahnya, misal di kecamatannya ada, maka harus baca wazifah sama-sama. Berdua Pak, biar berdua. Biar berdua, atau kita sama istri tak? Tidak apa-apa, jamaah. Kita sama istri tak di rumah, nah, tidak masalah. Wazifah jamaah. Boleh. Ya, berdua, minimal berdua jamaah. Kalau tidak ada dan tidak memungkinkan untuk kita hadir ke zawiyah yang paling dekat, misal untuk hadir zikir, tidak masalah sendiri. Seperti itu Pak, wazifah. Tapi kalau hailalah ini tidak bisa diqadha. Kalau wazifah terlewat satu hari bisa diqadha. Tapi hailalah ketika sudah terlewat Jumat maghrib, sudah lewat waktunya. Wa man khalafa syartan min hadhihi syurut falyarji' 'anil mukhalafati fawran. Barang siapa, kata Syekh Muhammad Al-Hafiz ini, barang siapa yang menyalahi salah satu di antara syarat-syarat di atas ini, maka hendaknya dia segera bertobat, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu. Wal yatub ila Allah wal yatamassak biha hatta yaduma sayruhu wa sulukuhu. Dan untuk segera bertobat kepada Allah, supaya jalannya kepada Allah, jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, itu dipermudah. Al-qismu ats-tsalits syurutu sihhatil awrad. Nah, di sini kita membahas bab yang ketiga tentang syarat-syarat sahnya wirid. Wa huwa syurutu sihhatil awrad. Al-awwal an-niyah. Yang pertama harus niat. Tidak boleh mulai wirid tanpa niat. Bahkan ini dalam amalan syariat apapun, puasa, salat dan lain-lain, semuanya harus ada niat. Fa innal awrad asbahat wajibah bil iltizam kasairil ibadatil manzurah. Karena wirid-wirid tariqah itu semuanya sudah jadi wajib hukumnya, sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa amalan sunnah yang dinazarkan, apapun amalan itu, maka amalan itu berubah statusnya menjadi wajib, sunnah manzurah atau wajib. Ditinggalkan bernilai dosa, tapi ketika dikerjakan bernilai pahala yang lebih banyak daripada pahala sunnah. Fala budda min niyatin tumayyizuha an mutlaqin nafl. Maka harus ada niat. Kita bersihkan di hati tak? Kita lafazkan tidak masalah, lebih bagus. Tapi kalau tidak mau kita lafazkan tidak masalah. Yang penting terbesit di hati. Saya niat membaca wirid pagi misal. Biar tidak tercampur Pak. Tercampur wirid pagi dan wirid sore. Jadi harus dipisahkan. Terbesit, kita besitkan dalam hati. Saya niat wirid pagi. Nah, saya niat wirid sore. Begitupun wazifah. Sebelum kita mulai wazifah nanti, kita besitkan, saya niat baca wazifah karena Allah.
Hailalah pun demikian. Saya niat baca hailalah karena Allah. Harus terbesit niat itu. Tidak mesti diucapkan, tapi harus dibesitkan dalam hati. Tsaniyan taharatul hadas. Yang kedua adalah suci dari hadas. Tidak boleh kita berwudu atau junub, lagi posisi junub lantas kita baca wirid. Tidak boleh, Pak. Jadi harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bil ma'i awit tayammum bimujibihi 'ala al-hadd syar'i fi dzalika. Entah itu dengan wudu atau dengan tayammum kalau seandainya ada uzur. Salisan, taharatul khubuth min al-badani was-thawbi wal makan 'ala hadd syar'i fi dzalika lis-shalah. Yang ketiga adalah suci badan, suci tempat, suci pakaian. Tidak boleh baca wirid pakaian tak kotor atau di tempat yang tidak suci, atau ada kotoran yang melengket di pakaian tak, misal kena di jalan kena tai burung dan lain-lain. Ini semua hal-hal najis ini tidak boleh. Rabi'an satrul aurah kas-shalah. Nah, ketika kita baca wirid pagi, wirid sore, wazifah, hailalah, harus dengan menutup aurat. Tidak boleh di rumah ibu-ibu pakai daster baca wirid pagi, tidak boleh. Pakai sebagaimana kita mau sholat. Pakai mukena, yang kita juga yang cowok memakai pakaian yang menutup batas aurat. Aurat laki-laki berarti dari pusar ke lutut. Berarti pakai celana pendek tidak disahkan, tidak sah wirid tak pakai celana pendek. Tapi lebih bagus tentunya kita pakai sarung sebagaimana kita mau sholat. Wala yakhfa anna taharatal hadath wal khubuth wa satrul aurah umurun mandubah fi umumi dzikri syar'an. Dan tidak ada lagi yang meragukan bahwa suci pakaian, suci baju, suci badan, termasuk suci dari hadas kecil dan besar, dan menutup aurat tadi adalah perkara-perkara yang disunnahkan dalam berzikir secara umum pun. Bukan hanya ketika melafazkan zikir thariqah, tapi zikir secara umum pun disunnahkan demikian. Ketika kita mau sholawatan, baca sholawat di rumah, mau zikir, disunnahkan tentunya dengan pakaian-pakaian yang rapi tadi. Wa asbahat wajib bil iltizam, tapi beda halnya dalam zikir thariqah ini karena sudah dinazarkan maka hukumnya juga berubah jadi wajib. Wa tushtaratu fil awradil ikhtiyariyah kal lazimah. Dan begitu pun di wirid-wirid ikhtiyari. Jadi dalam thariqah, Pak, ada dua jenis wirid. Ada wirid lazimah, wirid yang sifatnya wajib, dan ada yang ikhtiyari. Ikhtiyari itu misal ketika Pak Yai share di WhatsApp, baca ini sekian setelah maghrib, itu namanya wirid ikhtiyari, pilihan, tidak wajib. Nah, seperti itu. Misal Pak Kiai ngasih baca sholawat fatih 1000 misal, nah, itu ikhtiyari. Yang wajib yang kita tahu wirid pagi sore, wazifah dan hailalah. Maka sisanya adalah wirid-wirid ikhtiyari. Khamisan, adamul kalam min ibtida'il wirdi ila intihahi. Yang kelima, syarat sahnya wirid, tidak boleh bicara dari awal wirid sampai selesai, apapun keadaannya. Tidak boleh bicara. Illa li darurah fayusir, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, maka yang pertama dilakukan adalah kasih isyarat. Angkat kita tasbih atau apa, yang penting kita kasih isyarat bahwa saya sedang berzikir, biar tidak diganggu. Misal anak tak panggil suami tak panggil atau istri tak panggil, kasih isyarat dulu. Ketika kita lagi baca wirid dipanggil, tidak boleh menyahut. Pertama, angkat kita tasbih atau gitu, pakai suara itu. Paling pertama dilakukan isyarat. Fa in lam tufhamul isyarah takallama kalimah atau kalimatan. Kalau sudah ngasih isyarat tidak tong dipahami sama orang yang panggil misal aja bicara, boleh
ngangkat suara, boleh berbicara 1 atau 2 kata. Kita cari kata-kata yang paling singkat, padat dan jelas. Misal, tunggu di, atau lagi zikir kak, atau kita pikirkan kata-kata lain, 2 kata, maksimal 2 kata, 1 atau 2 kata, atau sebentar dan lain-lain. Itu setelah isyarat kita lakukan. Tapi kalau tidak boleh kita bicara sebelum ngasih isyarat. Wa minal ulama man lam yujibu 'ala dzakir radda salam. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa ketika ada orang ngasih salam, kita sedang zikir, kita sedang baca Quran, tidak wajib menjawab salam. Kita lagi baca Quran, kita lagi zikir, ada orang datang ngasih salam, tidak wajib menjawab salam. Ini beberapa ulama berpendapat demikian. Walaupun ada yang lain tetap dianjurkan menjawab saja. Li'annahu masyghulun billahi ta'ala. Karena orang yang sedang berzikir ataupun sedang membaca Quran itu dia sibuk dengan Allah. Fala yasihu an yasrifa an hadratihi azza wa jalla. Maka tidak layak atau tidak etis, tidak beradab ketika seorang hamba lagi asik bermunajat, istilahnya lagi ngobrol, lagi bercakap dengan Allah, lantas mengalihkan pandangannya ke yang lain. Kayak Pak kita di kantor misal, lagi diajak ngobrol sama pimpinan, habis itu ada orang datang ngasih salam. Kalau kita menoleh, kita abaikan obrolannya pimpinan, kira-kira bagaimana sikapnya pimpinan? Seperti itu, kurang lebihnya. Fala yasihhu an yusrifa an hadrati azza wa jalla kama lam yujibuhu 'ala al-aqil wal mutawaddi wa ghairi dzalik. Qala al-'allamah Sayyidi Iyad wa hadhihi ihda an-nadha'ir allati la yaslamu fiha 'ala al-insan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Iyad Al-Qadhi Iyad, salah satu ulama asal Maghrib, namanya Qadhi Iyad. Katanya ada berbagai macam keadaan yang mana ketika kita disalami oleh orang, maka kita tidak wajib menjawab salam. Oh, ini bukunya halaman 12, tapi tidak usah kita lihat, terserah. Ini full bahasa Arab memang dia. Ya, sudah halaman 12. Di sini saya baca baitnya, mungkin baru kita tutup dan kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Raddus salami wajibun illa ala. Menjawab salam itu hukumnya wajib kecuali bagi man fi salatin. Pertama, orang yang lagi salat. Kita lagi salat tidak wajib jawab salam. Au bi aklin syuglan, atau kita lagi makan, lagi asik makan, ada orang datang ngasih salam, tidak wajib menjawab salam. Au syurbin, atau lagi minum, lagi pertengahan minum, ada orang datang kasih salam, tidak wajib menjawab salam. Au qiraatin, au adiyah, atau kita lagi berzikir atau lagi berdoa, tidak wajib menjawab salam. Au dzikrin, au bi khutbatin, atau kita lagi khutbah. Au talbiyah, atau kita lagi menunaikan ibadah haji sana, ketika lagi talbiyah, melafazkan lafaz talbiyah. Au qada'i hajatil insan, atau misal ketika kita lagi mengurusi salah satu urusan orang lain. Au fi iqamatin, au fil adzan, atau ketika kita sedang mengumandangkan iqamah atau mengumandangkan azan. Au salamut tifli, atau salamnya anak-anak kecil juga tidak wajib. Tapi tentu tidak wajib ini tentu sifatnya kalau kita mau jawab, kalau yang untuk anak-anak kecil tentu lebih baik. Itu kan menyenangkan hati anak-anak. Awis sukran, atau kalau ada orang mabuk kasih salam. Lewat di jalanan tiba-tiba ada orang mabuk, assalamualaikum. Tidak wajib kita jawab. Au syabatin yukhsha biha iftitan, atau bahkan ada cewek yang masih muda
Yang masih mungkin menarik perhatian, ditakutkan kalau dijawab salamnya menimbulkan fitnah, tidak wajib menjawab salam. Biar kita disalami beribu kali Pak di jalan sama cewek cantik misal, tidak wajib jawab kalau kita takutkan ada fitnah di situ. Au fasik, atau salamnya orang fasik, tidak wajib dijawab. Au na'is, salamnya orang ngantuk, tidak wajib dijawab. Au na'im, bahkan ada orang ngigau ngasih salam ke orang, tidak wajib dijawab. Au halatil jima'. Nah, ini sangat tidak memungkinkan, tapi ulama itu tetap menuliskan. Misal ada orang ketika lagi hubungan suami istri, tiba-tiba ada tamu yang ngasih salam, tidak wajib menjawab salam. Au tahakum, atau lagi menyelesaikan perkara antar dua orang, lagi berselisih. Au kana fil hammam, termasuk ketika kita di kamar mandi, tentu tidak wajib menjawab salam. Au majnunan, atau ketika yang dikasih salam sama orang gila. Fawahid min ba'dihi 'ashruna. Nah, ini perkara-perkara yang tidak diwajibkan seseorang untuk menjawab salam. Wa dzakara Syafi'i anna wa hadza fi kutubihim wa yujibu ar-rajul abahu wa ummuhu lima fi tarkihima min al-uquq. Tapi di sini ada pengecualian. Misal ketika kita wirid dipanggil sama orang tua tak, ayah atau ibu tak, maka ada pengecualian. Kalau seandainya pakai isyarat tidak bisa, tidak paham, terus kita sudah pakai dua kata tidak paham juga, batalkan wirid tak, datangi orang tua tak. Nanti mengulang, tidak boleh. Oh, Ustaz tadi sudah hampir menit terakhir, dilanjut, tidak boleh, batal. Tetap sah untuk dibatalkan, tapi diulangi dari awal. Ya, tidak boleh dilanjutkan. Baca wazifah misalnya, lagi baca wazifah sudah sampai jauhar kamal yang terakhir, dipanggil sama orang tua, dikasih isyarat tidak paham, diangkat kata, satu kata dua kata tidak paham, kita datangi orang tua, penuhi panggilannya, baru nanti ulang wazifah dari awal. Wa tujibul mar'a abaha wa ummaha wa zawjaha fa inna lahu haqqan 'alaiha. Ditambah kalau seorang perempuan panggilan suami termasuk. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita kasih dulu pengertian sebelum kita mulai zikir. Tabedi, Pak, Bu, atau pasangan tak, kita kasih tahu, muka zikir dulu, dikasih kak waktu untuk zikir, nanti insyaallah setelah itu kita lanjutkan lagi obrolan misal dan lain-lain. Seperti itu lebih bagusnya, lebih elok. Mungkin itu Bu ya, kita sudah masuk jam 5. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pekan depan insyaallah. Ini juga sekarang jadi sudah kami buatkan halaman Facebook, ada di halaman YouTube juga, jadi bisa semuanya diakses di sana insyaallah. Termasuk sekalian mengumumkan insyaallah mulai hari ini di sini habis maghrib kita ada kajian tafsir. Jadi diharapkan kalau seandainya ada jemaah yang tidak ada keperluan mungkin mendesak, habis maghrib mungkin bisa untuk menetap sampai isya saja. Habis maghrib insyaallah rutin kita adakan kajian tafsir di masjid ini, alhamdulillah. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.